Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Fauzi Suboh. Dan kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang kondisi alam Indonesia. Yang pertama, marilah kita amati gambar salah satu keindahan alam Indonesia. Indonesia sangat terkenal sampai ke mancanegara akan keindahan alamnya. Gambar ini menunjukkan salah satu bentuk tujuan wisata Indonesia, yaitu Pulau Bali. Karena Pulau Bali terkenal dengan keindahan alam sekaligus budayanya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas kondisi alam ini dengan dua bagian atau dua topik. Yang pertama adalah kondisi fisik wilayah. Yang kedua yaitu tentang keadaan flora dan fauna. Kondisi fisik wilayah ini meliputi yang pertama kondisi geologis, yang kedua bentuk muka bumi, yang ketiga kondisi iklim. Keadaan flora dan fauna ini kita bagi menjadi dua, yaitu persebaran flora dan persebaran fauna. Anak, kita bahas yang pertama mengenai keadaan fisik wilayah. Topik yang pertama yaitu kondisi geologi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu yang pertama lempeng Indo-Australia, yang lempeng Eurasia, dan ketiga lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini mengalami tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia di sisi barat Pulau Sumatera, kemudian di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tumbukan yang kedua yaitu antara lempeng Pasifik dan Eurasia di sebelah utara Pulau Papua dan Pulau Maluku. Tumbukan lempeng ini akan menghasilkan rangkaian pegunungan di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Serta tumbukan lempeng ini juga akan mendorong munculnya fenomena gempa bumi. Baik anak-anak, seperti yang jelaskan tadi bahwa Indonesia ini sering mengalami gempa bumi. Nah, gempa bumi di Indonesia ini ada dua, yaitu gempa bumi tektonik, di mana gempa ini disebabkan oleh pergeseran lempeng kulit bumi seperti yang kita jelaskan tadi, dan yang kedua adalah gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas kegunung apian. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan gunung berapi. Kalian tentunya tahu. Ya, gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma, gas, atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Gunung api di Indonesia ini termasuk aktif, dengan cirinya di dalamnya terdapat aktivitas kegunung apian, di mana muncul asap, semburan, gas, dan material lainnya. Untuk lebih jelasnya, persebaran gunung berapi di Indonesia kita bisa melihat dari peta yang tersaji dalam gambar ini. Nah, dalam gambar ini kita pahami bahwa gunung berapi Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Sekarang kita bahas topik yang kedua dari kondisi fisik Indonesia, yaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini kita dapat pahami dari peta fisiografis Indonesia. Namun sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari 13.466 pulau dengan luas yaitu sekitar 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan yaitu sekitar 1.922.570 km persegi, dan lautan yaitu sekitar 3.257.483 km persegi. Dengan demikian, lautan lebih tinggi luasnya dibandingkan daratan. Bentuk muka bumi Indonesia ini beragam, yaitu bisa berupa dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Untuk lebih memahami bagaimana keragaman tersebut dapat kita amati pada peta fisiografis Indonesia. Nah, di dalam peta fisiografis Indonesia ini ada beberapa simbol warna yang menunjukkan keragaman bentuk muka bumi. Yaitu yang pertama adalah warna hijau menunjukkan dataran rendah,
Yang kedua, warna kuning menunjukkan dataran tinggi dan coklat menunjukkan gunung atau pegunungan. Topik yang ketiga yaitu kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis dengan ciri suhu udaranya tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Dan tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah arah setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim tropis karena Indonesia berada di daerah tropis. Yang ketiga, yaitu iklim laut karena Indonesia memiliki laut yang luas. Berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan Indonesia ini bervariasi antar wilayah namun termasuk besar, yaitu sekitar 2.500 mm per tahun. Curah hujan yang besar didukung dengan penyinaran matahari yang tinggi, maka wilayah Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan. Angin muson di Indonesia. Inilah satu hal yang unik dari iklim di Indonesia, yaitu terjadinya angin muson, yaitu angin yang berubah arahnya setiap 6 bulan sekali. Di Indonesia ini ada 2 jenis angin muson, yaitu angin muson barat. Angin ini bergerak dari benua Asia menuju Australia melewati Indonesia, dan dalam peta ini disimbolkan dengan anak panah berwarna merah. Angin muson barat yaitu bertiup dari bulan Oktober sampai April dari Asia menuju Australia karena posisi matahari waktu itu ada di belahan bumi selatan sehingga Asia suhu udaranya rendah, tekanan udaranya tinggi, dan angin bergerak dari Asia menuju Australia melewati Samudra Hindia dan Pasifik dengan membawa uap air. Oleh karena itu, angin muson ini menyebabkan terjadinya musim hujan. Yang kedua yaitu angin muson timur. Angin muson ini kalau di dalam peta disimbolkan dengan anak panah berwarna biru. Angin ini bertiup mulai bulan Mei sampai September, bergerak dari benua Australia menuju Asia. Karena pada waktu itu posisi matahari berada di belahan bumi utara, sehingga Australia suhu udaranya rendah dan tekanan udaranya tinggi, dan angin bergerak dari Australia menuju Asia melewati laut yang sempit dan membawa sedikit uap air, dan angin ini menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Musim hujan digunakan petani untuk bercocok tanam yang butuh banyak air seperti padi, jagung, sayuran, dan lain sebagainya. Sedangkan pada musim kemarau petani menanam tanaman yang butuh sedikit air seperti singkong, palawija, dan lain-lain. Angin muson barat juga dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ras Mongoloid dari Yunan Cina Selatan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi untuk berlayar dari benua Asia, kemudian menyebar menuju semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, Pulau Lautan Teduh, dan Madagaskar. Moyang bangsa Indonesia ini menggunakan bahasa Melayu Austronesia atau Melayu Kepulauan Selatan. Selanjutnya, bagian dari iklim yaitu tentang curah hujan Indonesia. Dapat kita lihat pada gambar peta berikut. Nah, di peta ini ada warna hijau yang menunjukkan bahwa curah hujannya adalah 500 sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua ada warna biru yang menunjukkan curah hujan lebih dari 1000 mm per tahun. Dan di situ ada gradasi warnanya yang menunjukkan perbedaan tingginya curah hujan. Daerah yang curah hujannya paling tinggi yaitu berada di Kepala Burung Papua Barat atau sebelah barat Manokwari. Sedangkan curah hujan terendah berada di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar dan termasuk 3 besar dunia, yaitu bersama Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire, Afrika. Nah, menurut data yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan Indonesia,
bahwa tumbuhan di Indonesia itu meliputi 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, kemudian terdiri dari spesies hewan yaitu sekitar 2.215 spesies, di mana hewan ini terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, dan 1.519 burung serta 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati Indonesia ini sangat terkait dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu Indomalayan yang berada di kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian yang kedua Indo-Australia meliputi kawasan timur Indonesia, yaitu berada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Karakteristik flora Indonesia Barat dan Timur tersaji dalam tabel berikut, di mana di Indonesia Barat jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat banyak jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matua sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, dan terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia Timur jenis meranti-merantian yang sedikit, tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matua, khususnya di Papua, banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Nah, bagaimanakah pemanfaatannya dari flora yang di Indonesia ini? Kebanyakan dimanfaatkan untuk keperluan hidup seperti untuk furniture, keperluan rumah tangga, bahan pangan, dan lain sebagainya. Itulah gambaran tentang persebaran flora di Indonesia. Selanjutnya, kita bahas persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia ini ada tiga, yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, fauna Indonesia Timur. Di mana yang memisahkan antara fauna Barat dengan fauna Indonesia Tengah disebut dengan garis Willis, sedangkan yang memisahkan antara Indonesia Tengah dengan fauna Indonesia Timur disebut dengan garis Weber. Fauna Indonesia Barat berciri seperti benua Asia, sehingga disebut juga dengan fauna Asiatik. Fauna Indonesia Tengah berciri tidak sama dengan Asia dan Australia, disebut fauna endemis. Sedangkan fauna Indonesia Timur berciri seperti benua Australia, maka disebut dengan fauna lis. Fauna Indonesia Barat terdiri dari mamalia berukuran besar seperti gajah, banteng, badak, kerbau, rusa, dan lain-lain. Sedangkan jenis reptilnya yaitu berupa tokek, ular, buaya, kadal, dan lain sebagainya. Jenis burung yaitu burung hantu, gagak, jalak, serta berbagai macam ikan tawar banyak ditemui di daerah ini. Fauna Indonesia Barat tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Fauna yang kedua yaitu fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Fauna di daerah ini terdiri dari babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, beruang, tarsius, dan lain-lain. Sedangkan jenis reptilnya yaitu biawak dan komodo yang sangat terkenal karena ini termasuk hewan langka, hewan purba yang masih ada sampai sekarang. Selain itu ada buaya, ular, dan lain sebagainya. Jenis burungnya yaitu malio, burung dewata, nuri, kakak tua, rangkong, dan lain sebagainya. Fauna di daerah ini tersebar di daerah Kepulauan Wallace, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur. Fauna di daerah ini terdiri dari mamalia berupa kanguru, walabi, beruang, landak irian, musang berkantong, kuskus, kanguru pohon, dan kelelawar. Sedangkan jenis reptilnya yaitu biawak, buaya, ular, dan lain sebagainya. Namun di daerah ini tidak ditemukan kerang dan sedikit sekali jenis ikan tawar. Sedangkan burung yang khas ada di daerah sini adalah burung cendrawasih, nuri, raja udang, kakak tua, kasuari, dan lain sebagainya. Jenis fauna ini tersebar di daerah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang kondisi alam Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.